Kemarin di sesi pertama itu banyak peserta yang tidak kebagian tempat gitu ya. Jadi tapi kegiatan ini juga live ya Pak Samsul, ada streamingnya juga di YouTube. Bapak Ibu juga kalau misalkan nanti melewati bisa bergabung di YouTube. Baik Bapak Ibu, pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas semua nikmat yang Allah berikan, karena atas izinnya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di ruang maya ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat tabi'innya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kegiatan ini karena merupakan rangkaian dari kegiatan yang akan kami laksanakan secara terus-menerus sampai dengan nanti tanggal 14. Kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir mengikuti secara kontinu. Nah, terima kasih Pak Samsul. Jadi ini adalah kegiatan yang kedua yang kami laksanakan di 10 Juli. Mudah-mudahan yang hadir di kegiatan 8 Juli kemarin masih ikut bergabung sehingga tidak terputus informasinya. Kemudian selanjutnya tanggal 12 Juli nanti masih lanjutan ngolah gati, dan yang terakhir nanti ada webinar serentak menyambut ajaran baru dari kelompok kami dari Kokobar, yang ini akan bekerja sama dengan platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Malam ini untuk memulai kegiatan biar berkah, mari kita membaca doa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa diakhiri. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kalau yang kemarin ikut tahu bagaimana bermaknanya atau manfaat dari belajar ID yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Nah, salah satunya itu dengan membuat sistem digitalisasi untuk manajemen sekolah. Nah, ternyata setelah belajar kemarin ya Pak Samsul sebagai narasumber kita menjelaskan ini tidak hanya untuk kepala sekolah. Nah, Molagati ini bisa dimanfaatkan juga untuk Bapak Ibu guru juga. Jadi tergantung nanti kreativitas Bapak Ibu guru setelah mengikuti sesi kita tiga episode berturut-turut. Jadi kalau kami memang mengambil tema untuk manajemen sekolah yang berbasis literasi digital ya, jadi digital integrasinya. Nah, namun kegiatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk menyiapkan pembelajaran di kelasnya. Jadi banyak nanti manfaatnya. Jadi bukan hanya untuk Bapak Ibu kepala sekolah saja atau Bapak Ibu admin sekolah. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar ya. Saya mohon izin karena saya ada kendala untuk share screen. Bapak Ibu, saya akan membacakan kesepakatan belajar kita bersama-sama malam ini. Jadi biar enak gitu, karena malam ini tidak ada keynote speaker karena kita sudah dibuka satu hari sebelumnya. Maka saya akan bacakan, mohon izin untuk membacakan kesepakatan belajar kita. Nanti kalau ada yang kurang atau ada yang ingin menambahkan, boleh raise hand gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan saling menghormati. Selama sesi paparan materi, semua peserta diharapkan untuk menonaktifkan speakernya. Apabila ada pertanyaan di tengah-tengah, mohon raise hand dulu, nanti pemateri atau saya sebagai moderator nanti akan mempersilakan Bapak Ibu. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan kemudian Bapak Ibu tidak
tidak dalam posisi untuk berbicara langsung, bisa mengetik di kolom komentar gitu. Nah, sebelum mulai Bapak Ibu izinkan saya untuk ini biar waktunya lama, jadi biar Pak Samsul punya space untuk memberikan leluasa memberikan waktunya begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan agak cepat pembukaannya gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya bacakan sebuah pantun, saya ingin biar tidak, karena ini sudah pukul 7, khawatir ada yang ngantuk, mohon dituliskan di kolom chat. Sederhana saja, yang sekolahnya sudah menggunakan akun belajar secara aktif atau semua akun belajarnya sudah digunakan oleh Bapak Ibu guru, boleh ketikkan angka 1. Yang akun belajarnya belum digunakan atau belum diaktifasi, boleh ketikkan angka 2. Wah, sudah banyak ya. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau yang oh ada yang 2 Pak Samsul ya, nanti bisa jadi pertimbangan ini yang 2. Ada beberapa yang 2 masih ya. Terima kasih antusiasmenya Bapak Ibu ya, banyak sekali. Terima kasih. Baik, sebelum mulai biar semangat saya akan bacakan pantun spesial ini buat Bapak Samsul ini ya Bapak Ibu. Mohon nanti dijawab ya, karena saya perempuan boleh jawabnya pakai cantik ya, bukan cakep ya. Tuan dan Nyonya naik komedi putar. Mana ya suaranya ya? Belum ada yang menjawab Pak Samsul? Mantap. Bu Sri? Oh, nah, suara saya ada ya Bu Sri ya? Khawatir suara sayanya hilang. Ada. Udah ada, siap. Nge. Saya ulang ya Bapak Ibu, Tuan dan Nyonya naik komedi putar. Keren. Berebut ingin duduk dekat Bang Ramzi. Keren orangnya, cerdas dan pintar. Kita sambut Bapak Samsul Fahrozi. Mangga Pak Samsul, kami Mantap. silakan. Wah, terima kasih nih pantunnya Bu Rani. Biasa keren nih pantunnya. Terdengar jelas suara saya ya? Jelas Pak Samsul, ini kolaborasi dengan Ibu Linda Pak Samsul. Oh ya, silakan Pak Samsul. Baik. Terima kasih ini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak peserta webinar Kokobar pada malam hari ini yang tetap semangat untuk mengikuti rangkaian webinar series kami yang nanti puncaknya ada di tanggal 14. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita yang kemarin ya di tanggal 8 sudah kita laksanakan sebenarnya, sehingga pada malam hari ini ya bagi Ibu dan Bapak yang kemarin sudah mengikuti webinar yang pertama di tanggal 8 kemarin, tentu pada malam hari ini akan bisa lebih mudah untuk melanjutkan mengikuti webinar kita pada malam hari ini ya. Nah, kemudian bagi Ibu dan Bapak ya yang mungkin kemarin tidak sempat mengikuti yang pada tanggal 8 karena itu sebenarnya menjadi awal untuk malam ini ya. Namun jangan khawatir, kami sudah menyiapkan rekaman sehingga pada malam hari ini Ibu Bapak yang hadir tapi tidak hadir di malam sebelumnya, jangan khawatir. Nanti silakan Ibu dan Bapak bisa kemudian menonton rekaman webinar kami yang kemarin episode 1 Ngolah Gati itu melalui website ini ya. SID Kolaborasi Kombel. Ya, mungkin teman-teman bisa dibantu untuk dituliskan di kolom chat supaya Ibu dan Bapak guru bisa lebih mudah untuk mengaksesnya ya. Jadi sekali lagi di sini kami sudah menyiapkan ya rekaman episode 1 yang kemarin di sini. Nah, sehingga episode kedua malam hari ini akan melanjutkan diskusi kita kemarin terkait dengan bagaimana kita membuat Ngolah Gati ini. Ngolah Gati manajemen sekolah ya berbasis digital terintegrasi. Dan jangan lupa sekali lagi webinar kita ini bersertifikat 32 JP ya dengan ketentuan untuk yang nanti akan mendapatkan sertifikat itu adalah pastikan mengikuti webinar komunitas kami ya, webinar komunitas belajar PMM nanti di tanggal 14 Juli ya.
Informasi tentang webinar ini silakan bisa diakses melalui s.id/makeren di sini. Jadi wajib ikut ini, baru bisa nanti kami terbitkan sertifikatnya. Ya, keikutsertaan Bapak Ibu di sini nanti dibuktikan dengan screenshot absen atau screenshot komentar di live streaming nanti. Itu jadi bukti mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, syarat untuk mendapatkan sertifikat nanti adalah tentu Ibu dan Bapak juga nanti wajib mengirimkan link ngolah gati yang sudah Ibu Bapak buat. Bagaimanapun hasilnya, itu tetap kami hargai ya. Sekalipun baru belajar sederhana, tidak apa-apa, itu tidak masalah. Yang penting nanti Ibu dan Bapak mengirimkan link ngolah gati yang sudah Ibu Bapak buat ya. Dan itu akan nanti diberikan sertifikat 32 JP ya. Jadi kehadiran di PMM di webinar komunitas ini yang tanggal 14 dan tugas website ngolah gati yang Ibu Bapak buat, itu 2 yang harus dikumpulkan nanti ya. Baik, untuk malam ini saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk kita mempraktikkan membuat website ngolah gati ya. Baik, saya coba berganti posisi share screen dulu ya. Ini saya akan buka sekarang kemarin ngolah gati yang sudah saya buat. Baik. Sambil nunggu Pak Samsul share screen, mungkin sambil kita bincang-bincang ya Pak Samsul ya. Ini berarti kan bisa juga untuk Bapak Ibu guru ya Pak Samsul ya. Nanti Ya. produknya misalkan gitu. Mungkin bisa ini ke sana juga karena mungkin ada beberapa rekan-rekan yang posisinya adalah guru mapel atau guru kelas gitu Pak Samsul. Ya. Jadi pengembangannya itu bisa ke macam-macam nanti. Yang penting nanti sudah tahu konsepnya. Nah, yang malam ini kita akan coba contohkan khusus bagaimana kemudian nanti akun Belajar ID ini lewat inovasi ngolah gati itu bisa membantu pekerjaan administrasi di sekolah. Nanti untuk pengembangan ini bisa kemana-mana Bu, tergantung nanti kreativitas dari Ibu dan Bapak gurunya masing-masing gitu ya. Mantap, bermanfaat Oke. sekali ya Pak Samsul. Oke, silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi kurang lebih nanti yang akan contoh ini yang sudah jadi, yang punya saya, yang saya terapkan di sekolah itu seperti ini Bu Bapak ya, mungkin ada yang baru hadir. Jadi seperti ini. Nanti kita bisa manfaat akun Belajar ID itu lewat sistem ngolah gati, itu bisa untuk surat keluar, surat masuk, ekspedisi ya, rapat daring, lapor eskul, notulen rapat ya, terus agenda harian, perangkat ajar. Dan ini kemarin sudah kami jelaskan penggunaannya di episode 1. Jadi silahkan nanti bisa menonton yang episode 1 ya, sebelum nanti juga bisa menonton rekaman yang episode 2. Nah, pada pertemuan yang kemarin itu sudah kita buat yang notulen rapat kalau nggak salah ya. Kemarin sudah kita buat yang notulen rapat. Jadi sekarang silahkan Ibu dan Bapak yang kemarin sudah mencoba, ya, silahkan bisa membuka Google Drive-nya yang kemarin. Nah, ini Google Drive saya yang kemarin ya, yang sudah saya buat. Ini ya, ngolah gati SDN Gladak Anyar 2. Ini kemarin contohnya ya. Nah, kemarin sudah kita buat satu file notulen rapat dari Google Doc dan Google Site ya sebagai website untuk ngolah gatinya. Nah, malam hari ini kita akan membuat tombol lagi. Jadi silakan sekarang ini dibuka yang ngolah gati ini. Nah, ini kemarin sudah kita buat ya, seperti ini. Oke, ya ini. Jadi ini kemarin tombol untuk notulen rapat. Nah, malam hari ini kita akan coba membuat tombol lagi di sini untuk rapat daring. Jadi nanti kalau misalkan di sekolah mau rapat, itu tidak perlu lagi sering-sering buat link Google Meet. Jadi cukup sekali saja dibuat link Google Meet-nya, maka nanti itu bisa digunakan berkali-kali. Ya, baik. Langkahnya itu tentu adalah yang pertama kita buat gambar untuk tombol Google Meet di sini. Tinggal klik tanda panah ini saja. Dan ini langkahnya sama seperti yang kemarin juga ya. Termasuk nanti juga di langkah-langkah berikutnya sama. Jadi tinggal klik tanda plus, lalu pilih gambar atau select image. Nah, lalu kemudian nanti di bagian
ini Ibu Bapak Google Image, ini tinggal ketik saja di sini ya, meeting icon ya, jadi ikon rapat gitu ya. Lalu kita enter. Oke. Nah, silahkan bisa dipilih tombol mana yang mau digunakan, gitu ya. Tinggal dipilih saja. Kalau nggak ada yang cocok, silahkan bisa ganti lagi ininya, apa namanya, kata kuncinya. Oke, kita coba cari mana yang cocok kira-kira ini ya. Oke, misal saya ingin gunakan logo laptop ini saja lah, karena memang kalau meeting pakai laptop misalkan ya. Makanya tinggal kita pilih saja, lalu insert. Nah, maka di sini sudah akan muncul tombol tombol yang kita ambil dari gambar tadi. Oke, lalu di bawahnya tinggal kita tulis di sini, ya, tinggal kita tulis rapat daring. Nah, bagian teks yang bawah ini kan tidak kita gunakan, maka ini tinggal kita klik saja, lalu kita klik tombol sampah ini, maka akan terhapus ya yang di bawah tadi yang tidak kita gunakan. Sekarang ini tinggal kita tinggal kita sisipkan link Google Meet di sini, ya, sisipkan link Google Meet. Nah, caranya adalah Ibu dan Bapak tinggal buka tab baru. Terlihat ya tab barunya Bu Nani ya? Terlihat Pak Samsul ada, jelas. Oke. Nah, di tab baru ini Ibu Bapak silakan buat link Google Meet. Ya, link Google Meet ini kan logo Google Meet ya. Lalu kita buat satu link Google Meet di sini lewat New Meeting. Oke, ini ya. Lewat New Meeting, tunggu sebentar. Nah, pilih yang menu yang paling atas ya, yang create a meeting for later, atau buat tautan untuk nanti gitu ya. Oke, ini kita klik. Maka nanti silahkan di copy yang ini Ibu Bapak, yang tulisan meet google.com ini sampai ujung sini, ini yang di copy. Ya, ini di copy. Oke, ini sudah saya copy. Lalu tinggal aktifkan gambar ini. Nah, jadi mengaktifkannya diklik sampai muncul, ini kan belum muncul icon sisipkan link belum muncul, maka klik sekali lagi. Nah, ini sudah muncul sekarang. Saya ulangi sekali lagi. Ini kalau diklik sekali nggak langsung muncul nih. Ya. Tapi klik sekali lagi di gambar ini, nah maka akan muncul tombol sisipkan link seperti ini. Lalu tinggal klik saja dan paste link yang tadi. Oke, lalu apply. Udah. Sekarang tombolnya udah jadi nih. Jadi kita bisa preview di sini, ya. Kita bisa preview. Nah, ini sudah ada. Ini kalau dia berubah menjadi anak panah, ya anak panah telunjuk. Ini artinya sudah bisa diklik ini. Ini kalau kita klik, nah maka akan terbuka link Google Meet, gitu. Jadi sudah sangat aktif berarti ya Pak. Betul. Ya, ya. Nah, tinggal kita setujui saja siapa yang bergabung ke Google Meet. Jadi sangat mudah sekali dibuat. Ya. Kalau mau lihat yang tampilan HP ini. Nah, jadi di HP ini kayak gini tampilannya. Yang sekali lagi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, nanti kalau ingin dihias-hias, ingin didesain lebih bagus, ya itu memang balik lagi ya, masing-masing kita punya kreativitas. Tetapi sesederhana apapun tampilannya, secara fungsi sama saja. Gitu. Seperti itu Bu Nani untuk penjelasan tombol yang kedua ini. Mantap Pak, bisa lanjut Pak. Tadi ada yang raise hand tapi sudah oh ada nih Pak yang tanya ya Pak ya. Kita ini dulu ya Pak ya. Boleh satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan ya Pak ya, Ibu Haja Sifakiah. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Sepertinya terpencet ya Pak ya. Tapi kita lanjutkan dulu Pak. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Dan jangan khawatir Ibu Bapak, nanti rekamannya sudah kami siapkan. Jadi kalau misalnya ada yang kelolosan, itu nggak masalah ya, bisa belajar lagi nanti. Oke,
tadi kan di sini ada tombol macam-macam ya. Oke. Ada 8 tombol kalau nggak salah tadi ya yang saya tunjukkan. Nah, yang sudah kita buat tadi itu adalah rapat daring dan notulen rapat ya. Nah, ini yang paling mudah. Sekarang kita beranjak ke mungkin yang agak lebih sedikit butuh usaha ya, tapi tetap gampang kok ya. Kita akan coba sekarang buat yang ini, yang surat keluar ya. Kita coba buat surat keluar ya. Jadi kalau diklik nanti kita bisa melakukan registrasi surat keluar. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Oke. Sekarang kita akan buat tentu kita akan menggunakan Google Form untuk membuat yang tadi ya. Maka langkahnya yang pertama adalah sekarang Ibu dan Bapak silahkan bisa ke apa namanya, ke drive-nya. Kemudian di sini kita buat Google Form. Ini saya yakin Ibu dan Bapak sudah biasa buat Google Form ya. Jadi nggak terlalu apa capek kita menjelaskan ya. Sudah bisa lah semua rata-rata ini. Oke, kita buat Google Form. Oke, judulnya tentu adalah surat keluar. Oke. Surat keluar. Oke, di sini juga otomatis akan berganti ya menjadi surat keluar di sini. Oke, kemudian biasanya kan kalau di surat keluar tentu yang pertama bisa kita tulis mungkin nomor suratnya ya. Oke, nomor suratnya berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini pilih yang jawaban pendek atau short answer ya di sini, jawaban pendek. Ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris ini ya, short answer atau jawaban pendek. Kemudian di sini pastikan required atau wajib. Atau saya ganti ke bahasa Indonesia dulu Bu Nani ya, boleh ya biar ini biar Boleh Pak, silakan Pak. Iya. ke bahasa Indonesia biar mungkin nanti bisa mengikuti. Sebentar izin 1 menit aja. Iya siap Pak. Ini pesertanya sudah mencapai 254 Pak Samsul. Ini ada yang raise hand sambil Pak Samsul mengganti. Mungkin saya bisa buka Boleh. mikrofonnya. Pak Muhammad Isam, ada yang ingin ditanyakan Pak? Silahkan Pak. Sepertinya enggak ya. Kepencet mungkin Pak. Baik. Oke. Sudah bahasa Indonesia kan sepertinya ya Pak ya? Iya sudah Pak, sudah. Oke, baik, sudah ya nomor surat gitu ya. Iya. Terus biasanya kalau sebentar saya lihat isinya dulu ya sebentar. Ini kan nomor surat ya. Setelah itu kita buat apa namanya isian berikutnya. Mungkin biasanya itu kan kalau di apa namanya surat keluar itu bisa kita isi selanjutnya itu dengan tanggal surat ya. Kita isi dengan tanggal surat. Oke, kita buat ya. Oke, ini bisa klik ini tambah pertanyaan boleh atau kalau mau cepat langsung copy aja ini. Ya, bisa di copy ini tek. Nah, langsung jadi di bawahnya ya. Nah, ini tinggal kita edit jadi tanggal surat ya, tanggal surat. Oke. Nah, tanggal surat ini boleh kita pilih tanggal aja langsung di sini. Mana dia tanggal ya? Ini tanggal. Oke, jadi nomor surat, kemudian tanggal surat, kemudian setelah tanggal surat itu biasanya apa ya Bu Nani ya? Setelah tanggal surat biasanya itu mungkin jenis pengirimnya ya Pak, jenis atau ya, pengirimnya. jenis surat. Oke, jenis surat ya. Jenis suratnya kan ada surat tugas, ada surat undangan macam-macam kan? Oke, jenis surat. Keluar, Nah, ya. di sini Ibu dan Bapak itu ganti format ininya dengan pilihan drop down ya. Nah, lalu di sini tinggal ditulis misalkan surat keputusan ya. Terus surat tugas gitu ya. Kemudian mungkin bisa surat apa lagi nih? Surat undangan ya. Terus mungkin lagi surat ini pengesahan ya. Surat seperti legalisir nih, pengesahan. Oke. Atau yang terakhir ini kalau yang umum surat umum. Nah, gitu ya. Nanti selebihnya silahkan bisa ditambahkan oleh Ibu dan Bapak. Ya, tergantung kondisi di sekolah. Oke. Nah, setelah jenis surat itu biasanya tujuan surat. Oke, boleh
copy boleh tambah. Nah, kali ini saya pakai tambahnya ya. Saya pakai tambah. Di sini tulis tujuan surat. Oke. Ini berarti kita pilihnya jawaban singkat. Ya, jawaban singkat ya. Gitu. Kemudian setelah itu jangan lupa wajib diisi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu perihalnya, perihal suratnya apa. Ini juga sama, jawaban singkat lalu centang wajib. Nah, ini kalau kita preview tampilnya kayak gini Bu Bapak. Nah, ini kan nomor surat kita ketik di sini, lalu tanggal surat. Pak Samsul, mohon maaf ini mungkin Nah, ada yang terlalu kecepatan katanya gitu. Mungkin belum terbiasa menggunakan Gform ya, karena oh ini iya, kan Gform biasa gitu. iya. Mungkin tadi yang bilang terlalu cepat, boleh ada ketinggalannya yang mana Bu? Silakan Bu. Nanti jangan khawatir ada rekamannya kok. Nanti kalau di rekaman kan tuh bisa dimundurin, bisa Oh iya, dimajuin. betul Hmm, Pak Samsul. Boleh ibunya juga tidak open mic, silakan Pak Samsul ya, mungkin. betul. Iya. Karena ini kita kejar waktu juga ini. Iya betul betul. Lanjut Pak Jangan Samsul. khawatir. Ya, jangan khawatir. Yang penting ibu bapak dapat feels-nya. Sekalipun mungkin tidak bisa mengikuti praktik, kan ada rekaman nanti. Yang penting ibu bapak ini tergambar alurnya itu yang penting sebenarnya. Ya, tergambar Hmm. alurnya itu. Ya. Oh iya, Pak Samsul ini mungkin biar interaktif dengan peserta juga ya. Ada Pak Immanuel Magai. Mungkin ada yang Ya. ditanyakan Pak Immanuel. Terima kasih Pak Bayu sudah menyimak. Sepertinya kepencet. Boleh Pak Samsul dilanjut dulu, diselesaikan dulu surat keluarnya. Oke, baik. Jadi tampilannya akan seperti ini nanti ya, nomor surat. Jadi yang drop down tuh kayak gini nih. Ya, gitu ya. Jadi kalau diklik baru muncul. Jadi ini bisa kita fungsikan untuk meregistrasi surat. Nah, tapi ada satu permasalahan Ibu Bapak. Ketika misalkan ini di-share, kemudian linknya ditahu oleh orang, maka kan sekolah lain bisa juga ngisi di sini. Kan gitu Bu Naning ya? Betul betul Pak, ya. Ini kan khusus untuk sekolah saya nih. Tapi ketika saya share, misalkan kemudian linknya bocor, misalkan ini ya, maka otomatis kan sekolah lain bisa ngisi juga nanti. Siapa tahu ada yang iseng-iseng ngisi gitu. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut, itu gampang di sini. Nah, nanti tinggal tambahkan lagi satu buah pertanyaan di bawah. Ya, satu buah pertanyaan di bawah ini. Klik tambah. Nah, kita buatkan kata sandi. Nah, jadi nanti yang mau mengisi ini wajib mengisi kata sandi. Yang kalau kata sandinya keliru, maka tidak bisa melanjutkan untuk mengirim. Jadi sekalipun bisa diisi, tapi nggak bisa dikirim, jadi aman. Oke, jadi kita ketik kata sandi. Di sini jawaban singkat. Kemudian wajib isi. Karena kalau kita tidak menyentang wajib isi, ini nanti bisa dikirim oleh orang. Ya, wajib isi. Kemudian untuk kata sandinya kita setting di sini nih. Di titik 3, di sini ada pilihan validasi jawaban. Nah, di bagian validasi jawaban nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini silakan bisa Ibu Bapak memilih angka ya untuk untuk kata sandinya. Ya. Angka, lalu kemudian di sini pilih sama dengan. Mana sama dengan ya? Nah, ini. Jadi angka sama dengan ya. Lalu di sebelahnya ini tinggal Ibu Bapak buatkan kata sandi. Terserah mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 bebas. Ya, mungkin bisa minimal 4 ya. Misalkan kata sandinya saya adalah misalkan nih ya. 3, 2, 3, 1. Gitu ya. Lalu di sebelah ini kita buatkan tulisan peringatan ya, misalkan ini kata sandi keliru. Jadi nanti ketika salah memasukkan ini maka akan muncul peringatan ini, kata sandi keliru ya, silakan isi dengan benar gitu ya. Nah, bagaimana tampilannya seperti ini. Nah, ya. Misalkan nih saya isi ya, saya cerita nih ada orang iseng ya yang mau ngisi ceritanya nih, dia ngisi sembarang di sini. Ya. Ceritanya begitu ya. Nah, lalu jenis surat dia isilah ceritanya. Kemudian tujuan surat dia bisa gitu ya. Kemudian nah sekarang kata sandi nih.
Kalau dia nggak isi kata sandi, ini nggak bisa dikirim. Tuh, nggak bisa dikirim. Oke, ini juga dia ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang, nggak bisa kekirim juga. Gitu. Berapa tadi kata sandinya, Bu Nani? Kok saya 3231 Pak. 3231. Tiga Ya, coba satu. Ya. kirim ya. Bismillah. Tuh bisa. Gitu. Sama kayak kalau ulangan ya Pak ya, ulangan biasanya kita juga Betul. validasi dengan Betul. NISN atau NIS siswa gitu ya, Betul. betul ya sama ya. Betul sekali. Nah, maka sekarang kita sudah punya Google Form-nya di Google Drive, ini dia. Ini belum berubah nama, maka bisa refresh ya. Refresh, maka nanti akan berubah nama di sini. Nah, udah berubah nama. Ini surat keluarnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah jadi Google Form-nya, kalau sudah jadi Google Form, maka kita perlu setting di bagian jawaban ini supaya semua guru bisa mengisi ya. Jadi di jawaban ini silakan di bagian pertanyaan ini. Sebentar. Oh, mohon maaf, di bagian setelan, mohon maaf ya, di bagian setelan itu di bagian jawaban. Ini diklik di bagian jawaban. Ini bisa dimatikan yang batasi untuk pengguna di Ministry of Education ini. Karena mungkin ada di sekolah kita yang mungkin guru belum punya akun belajar ID, jadi bisa tetap mengisi. Ini bisa dimatikan, gitu ya. Udah seperti itu settingannya. Nah, maka ini Google Form-nya udah jadi. Ya, sudah jadi. Selanjutnya, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita perlu membuatkan Google Spreadsheet-nya. Kita buat Google Spreadsheet yang kemudian nanti bisa dilihat nomor suratnya di sana. Oke, tinggal ini klik link ke spreadsheet ini aja di bagian menu jawaban tempatnya ya. Di bagian menu jawaban, klik link ke spreadsheet. Oke, ini langsung aja buat. Tunggu sebentar sampai nanti akan muncul link spreadsheet-nya. Oke, nah jadi nanti kan nomor suratnya akan muncul di sini. Nah, sehingga kapanpun dan dimanapun kita ingin tahu nomor surat terakhir, itu bisa kita lihat lewat ponsel kita. Jadi nggak perlu lagi nyari buku agenda suratnya Bu Nani, yang mungkin biasanya suka hilang pas dibutuhkan, pas nggak dibutuhkan dia muncul. Iya, jadi langsung otomatis kan ya Pak, spreadsheet-nya kan terbentuk Betul. ya. Mantap. Nah, sehingga ini kan sekarang kita sudah punya bahannya ini di Google Drive ya, di folder Molah Gati sekolah kita itu sudah ada bahan untuk membuat tombol tadi. Itu ada surat keluar dan juga surat keluar yang berbentuk form dan berbentuk spreadsheet-nya nanti. Nah, yang kedua inilah nanti yang kemudian akan kita masukkan ke website sini. Gitu. Ya, nah Bu Nani, saya lanjut nih atau mungkin ada ini yang angkat tangan terus itu Pak Emmanuel ya Pak. Pak Emmanuel ini angkat tangan terus, mungkin memang ada yang ditanyakan. Silakan Pak Pak Emmanuel kalau mau ada yang ditanyakan. Atau suara saya delay Pak Samsul? Ya, enggak, jelas kok. Sangat Oh, jelas. jelas ya. Oke. Pak Nyoman mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Nyoman. Sepertinya dari Bali atau namanya I Nyoman. Boleh open mic-nya Pak Nyoman? Sebentar. Ini kayaknya settingan mic-nya sebentar kayaknya. Sudah settingan mic-nya. Oh, iya ya. Iya ya Pak. Silakan. Boleh Pak diubah dulu. Ya sudah. Silakan yang mau ini sudah ada. Oh iya, siap-siap. Silakan Pak Nyoman. Pantesan yang tadi banyak yang angkat tangan mungkin karena Iya. maaf nih Bapak Ibu. Silakan Pak. Pak Nyoman dulu mungkin ini. Oke, ada suaranya sudah masuk? Oh, halo Pak Nyoman? Atau saya pindahkan ke Ibu Hidayanti dulu? Baik, boleh? Boleh, silakan Bu Hidayanti. Pak Nyoman kayaknya karena jauh di Bali jadi agak ini mungkin. Silakan Bu. Ya, Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Samsul mau bertanya. Ini kan semua pekerjaan ini ada di Google Drive. Sedangkan tadi kalau di awal dicontohkan Pak Samsul itu kelihatan display-nya itu ada di web gitu ya. Apakah ini sudah yang ada di Google Drive itu sudah sama itu atau bagaimana?
Karena kayaknya kalau kita mau sini kita masuk ke Google Drive. Oh, yang seperti Pak Samsul yang di awal itu seperti itu ini gitu. Ya, Itu ya, ya. saja. Terima kasih. Baik. Jadi ini langsung jawab Bu Nani ya? Kan Pak, mungkin Oke, baik. kalau jelas tinggal langsung dijawab aja Oh, Pak. baik, terima kasih. Jadi untuk yang tampilan cara membukanya nanti akan kami sampaikan di hari ketiga, Bu. Jadi hari ini kita fokus untuk membuatnya, ya, membuatnya saja dulu. Sehingga sementara kalau mau melihat bagaimana hasilnya, tinggal preview saja dulu, ya, tinggal preview. Nah, gitu ya. Kalau yang terkait kayak tampilannya saya, besok di alam terakhir kita akan jelaskan, ya, karena biar fokus dulu ke pembuatan tombol-tombolnya. Kalau ini tuh gampang nanti, sangat mudah sekali. Ya, molah ganti ya sangat mudah. Nah, gitu. Oh, Jadi iya. ini molah ganti ini selain penggunaannya yang memang memudahkan, membuatnya juga molah gitu. Sudah. Ya. Jadi Pak Samsul mungkin Bu Hidayanti tadi kan kita pindah di 2 tabs ya, ada di Drive dan ada di Google Site. Itu ya Bu Hidayanti ya? Oh, iya. Oh, berarti sekarang ini kita sedang membuat isi-isinya dulu, belum yang kita Betul, untuk masih menggunakan editor aja, Bu. Betul, Jadi yang betul. saya tampilkan tadi itu ininya, apa namanya, publikasinya, link publiknya. Yang ini link Oke. editor. Nah, malam ini kita coba dulu selesaikan yang link editor gitu. Siap-siap. Terima kasih. Ya, siap. Bapak Ibu satu pertanyaan lagi ya, nanti sisanya Pak Samsul akan melanjutkan dulu. Boleh dengan Bapak Emmanuel. Bapak Ibu kalau yang tidak ingin bertanya boleh di mute ya, jadi biar tidak mengganggu. Bapak Emmanuel, kayaknya memang dari jauh sekali sehingga. Ibu Laili ada yang mau ditanyakan Ibu Laili? Oke, Ibu Laili juga tidak ada. Saya hitung sampai 3 ya. Silakan Pak Samsul, kita lanjutkan dulu Pak Samsul. Baik, makasih Bu. Oke, jadi tadi Ibu Bapak kita sampai sudah pada ini. Kita sudah punya Google Form dan Google Spreadsheet untuk ini ya, nomor surat. Sekarang kita akan masukkan ke Molah Gati ini. Nah, ini langkahnya adalah Ibu dan Bapak nanti silahkan bisa ini. Sebentar saya dulu ya, saya coba refresh di bahasa Indonesia. Nah, oke, bahasa Indonesia ini. Langkahnya adalah nanti Ibu Bapak silahkan klik di halaman. Nah, ini ya, menu halaman ini diklik. Kemudian Ibu Bapak silahkan klik ini yang tombol plus ini. Oke, ini diklik ya. Halaman baru. Oke. Nah, lalu di sini silakan Ibu Bapak tulis surat masuk gitu ya. Jadi ini kita akan buat halaman baru. Oke, buat halaman baru. Selesai. Nah, maka akan muncul apa namanya menu di atas sini. Ya, ada tombol surat masuk di atas sini. Gitu. Ya. Oke. Kemudian saya inginnya itu tombol ini nggak ada di sini. Supaya apa? Supaya nanti pengguna fokus menggunakan tombol yang ada di depan sini. Saya ingin mematikan tombol yang di atas karena pengguna nanti cukup dengan klik yang ada di halaman depan ini. Oke, sekarang ini di bagian halaman surat masuk ini, ya. Ini klik tiganya, lalu sini sembunyikan dari navigasi. Oke, maka dia hilang yang di atas. Gitu ya. Kalau mau dimunculkan, tinggal tampilkan di navigasi. Tapi kalau saya sih, yang teknik yang saya gunakan itu saya sembunyikan. Supaya nanti fokus ya, fokus pengguna itu nanti apa namanya? Mengklik yang di depan, yang di halaman beranda ini. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang Google Form tadi ke ini, ke halaman surat masuk ini. Ya, kita klik surat masuk ini. Oke. Kemudian di sini nanti Ibu Bapak silahkan klik sisipkan. Ya. Klik sisipkan. Kemudian sisipkan, klik sematkan. Sisipkan, sematkan. Ya. Oke, sematkan. Akan muncul seperti ini. Oke. Nah, silahkan klik yang dengan URL ini. Ya, yang dengan URL.
Lalu sekarang langkah selanjutnya adalah ibu bapak ambil link Google Form-nya, kan biasa ya kalau nge-share link Google Form ya. Ini ya, kita ambil sekarang link Google Form-nya di sini lewat tombol kirim ini. Oke. Di yang tengah ini dia ya. Di link yang tengah. Ini dia. Ini diklik. Akan muncul tautan Google Form-nya yang panjang. Supaya pendek, nah ini ya, persingkat. Oke, sudah pendek. Ini kita salin. Kemudian balik lagi ke Google Site ya, ke websitenya yang editor itu. Lalu paste di sini. Pastikan dengan URL ya, yang ini yang diklik. Oke. Sebentar. Nah, ini udah muncul. Oke. Mau pilih yang mana silahkan bebas, mau yang kiri atau yang kanan ya. Oke, ini saya pilih aja yang seluruh halaman biar semuanya muncul. Nah, udah muncul ini sekarang. Tuh. Ini kalau mau biar lebih lengkap, ini bisa ditarik juga ke bawah. Ditarik ya kalau mau diperpanjang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah apa namanya? Jadi seperti yang ini. Selanjutnya adalah kita akan taruh spreadsheet-nya di bawah. Jadi di sini kita ngisi registrasi surat, nanti di bawahnya ada nomor-nomor surat tadi. Oke. Itu caranya gampang, sama kayak tadi. Ya. Pilih sisipkan, sematkan dengan URL. Sama caranya, kan nggak beda kayak tadi, sama. Hanya saja sekarang yang kita masukkan di sini adalah link Google Sheet-nya yang kita masukkan. Kalau yang tadi yang pertama itu kan linknya Google Form. Nah, kalau yang sekarang linknya Google Sheet. Oke, kita buka Google Sheet yang tadi tempat surat keluar itu ya, yang ini. Kita ambil linknya. Lewat mana? Kemarin juga sudah nih, yang saat membuat surat, membuat notulen rapat. Ya, mengambil link bagaimana? Sudah kemarin. Tinggal klik dibagikan ini. Ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, udah. Lalu nanti di sini setting. Di bagian di sini bisa disetting siapa saja yang memiliki link. Cuma saran saya yang lebih baik itu adalah kita masukkan email-email siapa aja yang bisa melihat gitu, supaya tidak karena kalau kita setting ini dibatasi siapa saja yang memiliki link, maka nanti semua orang itu akan bisa melihat surat-surat kita gitu. Sehingga saya sarankan ini tetap dibatasi, tapi nanti silahkan Ibu dan Bapak bisa memasukkan email siapa saja yang bisa melihat registrasi surat kita. Oke, misalkan contohnya ini, misalkan Bu Nani, apa emailnya Bu Nani, boleh? Boleh Email Pak, Daning Marliani. Daning Marliani 43 ya. @guru.sma.belajar.id. Baik.sma.belajar. Nah, ini ya. Nah, iya betul Pak. Ya, betul. Nah, udah. Jadi tambahkan email guru kita yang bisa melihat. Ya. Boleh dia sebagai editor atau boleh sebagai pelihat saja gitu, supaya dia nggak ngutak-ngatik nomor itu ya. Jadi dia hanya bisa tapi kalau mau editor juga boleh, silahkan ya. Kalau saya pilihnya pelihat saja supaya nanti nggak berubah struktur penomoran surat itu. Jadi pilih pelihat saja. Nah, maka nanti guru-guru kita yang kita cantumkan di sana itu sudah bisa melihat gitu ya. Sebentar. Itu untuk menyeting aksesnya. Sekarang kita copy linknya. Caranya sama, klik bagikan, lalu salin link. Siapa saja yang bisa melihatnya nanti file ini? Saya selaku yang membuat dan Bu Naning yang sudah saya berikan izin. Gitu ya. Oke, selesai. Tadi saya sudah dapatkan linknya, tinggal saya paste aja di website ini, di sini. Sisipkan. Nah, udah muncul ya di bawah nih. Tuh, nomor suratnya. Ini kalau mau dilihat tampilannya kayak gini nih. Nah, ini untuk ngisi surat masuknya.
Nomornya di bawah. Jadi nanti kalau perlu tinggal copy aja di sini kan nomor suratnya. Gitu. Dan ini hanya bisa dilihat oleh saya dan Bu Naning. Yang lain nggak bisa ngelihat. Gitu. Jadi aman data kita. Ya, jadi pengaturan aksesnya itu ada di kita yang selaku pemilik seperti itu. Oke, nah kalau ini udah jadi, ini kita tutup dulu ya. Nah, kita sudah memasukkan apa namanya Google Form dan spreadsheet. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya, ini saya coba kembali ke halaman depan dulu ya. Oke, sebentar, halaman home. Klik halaman home. Nah, gimana caranya biar nanti kalau saya klik tombol di sini, maka akan nyambung ke surat masuk ini. Ya. Sekarang kita buat dulu tombol di sini. Caranya sama. Kita tambah pilih gambar kayak tadi. Jadi sekali lagi, cara membuat ini adalah berulang-ulang aja cara yang sama berkali-kali kita lakukan gitu. Sehingga kalau sudah lancar membuat 2-3 tombol, maka tombol-tombol berikutnya juga langkahnya sama. Oke, surat masuk ya, mungkin bisa kalau surat masuk surat keluar tadi ya, outbox coba, outbox icon. Nah, ini ada beberapa logo. Mau gunakan yang mana, tinggal dipilih saja. Misalkan sambil yang ini misal. Oke, sisipkan. Oke, sudah ada. Di sini ganti menjadi surat keluar. Yang bawahnya kita hapus ya kayak tadi sama. Nah, sekarang tombol ini kalau diklik, biar dia ke sini larinya. Ya, ke sini dia larinya. Oke, sebentar. Oke ya. Jadi klik 2 kali. Nih, biar muncul tombol sisipkan. Ini diklik. Nah, maka ini akan ada tulisan surat masuk kan? Oke, klik dah yang ini. Oke. Terapkan. Maka nanti kalau ini diklik, maka akan ke sini. Coba kita tes ya. Review. Oke, ini kalau klik, tuh dia ke surat masuk. Ya, kita tinggal back saja untuk ke halaman sebelumnya. Nah, gitu ya. Ini diklik, dia pergi ke surat masuk. Tuh. Kalau mau balik, tinggal back. Seperti itu. Jadi kita udah punya 3 tombol nih, Bu Nani nih. Gitu. Mantap ya Pak ya ini ya Pak ya. Kira-kira nih Pak Samsul, kalau untuk guru, kira-kira nih kalau misalkan kita posisinya bukan kepala sekolah nih, Bapak Ibu guru, saya juga bukan kepala sekolah Pak Samsul gitu. Apakah juga nanti kalau kita sisipkan G-form-nya itu soal bisa aman Pak Samsul? Bisa, bisa. Kayak tadi kan kita buatkan apa kata sandi tadi. Gitu. Oke. Pak Samsul ini yang raise hand banyak sekali. Kita ambil 2 pertanyaan dulu ya. Kita mulai dari urutan yang pertama, Ibu Nia. Silakan Ibu Nia. Ibu Nia Syahfiri. Ya, terima Iya. kasih Bu Naning. Sama-sama Bu. Silakan Bu. Pak, saya mau nanya, itu Pak Samsul, maaf mau nanya, apa yang di Google Drive itu nanti apakah kita bikin seperti itu untuk prakteknya atau gimana? Sekarang kan saya kan belum bisa praktek kalau misalnya sambil menyimak pemaparan Bapak, terus saya buka lagi draft yang belajar ID-nya, karena begitu saya buka draft saya, buka akun saya yang ini, saya ketinggalan yang namanya betul, benar. Iya, jadi saya sekarang itu hanya menyimak aja langkah-langkah yang Pak Samsul tampilkan, gitu kan. Betul. Nah, terus yang saya tanyakan, apakah kami membuat di Google, membuat Google Drive, membuat Drive sendiri dengan nama masing-masing, terus yang di dalamnya itu ada yang Google Site, terus Google Form, atau bagaimana? Betul. Jadi nanti Ibu praktik persis seperti yang ada di video rekamannya.
Kenapa kami arahkan seperti ini, Bu? Supaya Ibu juga nanti gampang nyarinya. Jadi tinggal ke Drive saya gitu kan. Nanti ini sudah ada tuh folder Molah Gati. Jadi Ibu nanti jadi kami membuat sendiri apa nanti saya dapat link yang Bapak kirim ke saya? Gitu. Karena kalau ini saya kirimin, gitu. Nanti Ibu akan masuk ke punya saya. Bingung ya Pak ya? Makanya banyak. Berarti gimana Bu? Berarti kami membuat drive sendiri yang isinya yang menggunakan Google Sheet, Google Form, gitu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Oke ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Samsul Bu Naning. Selamat malam. Jadi memang ini Bu Naning ya. Jadi memang banyak yang japri saya, Pak bisa nggak dikirim aplikasinya gitu. Nah saya jawab, jadi ini bukan aplikasi yang bisa diinstal, tapi bisa dibuat sendiri gitu. Makanya jadi Molah Gati ini bukan sebuah aplikasi sebenarnya, tapi sistem kerja dengan memanfaatkan banyak ID. Jadi ini harus dibuat sendiri oleh Ibu Bapak gitu. Iya, terima kasih Pak Samsul. Ini kayaknya memang sesuatu yang sangat menarik ya, karena menyambut tahun ajaran baru gitu ya, seperti rangkaian webinar yang diselenggarakan PMM juga ya Pak. Ini ada pertanyaan yang menarik di kolom chat, Bapak Ibu mohon ditahan ya yang angkat tangan. Saya bacakan di kolom chat dulu nih dari Ibu Endang Sulistyawati. Untuk penomoran surat keluar, bisakah dibuat otomatis di form suratnya, sehingga nomor surat keluar bisa terisi otomatis? Satu dulu Pak, silakan Pak. Baik, sangat bisa Bu, sangat bisa. Cuma memang yang saya contohkan tadi itu yang paling sederhana, yang tanpa otomatis. Kenapa? Dan saya langsung jelaskan yang otomatis. Karena kalau mau diotomatiskan itu sangat berpengaruh, sangat ditentukan oleh ini nanti. Kalau mau otomatis ya, sebentar. Sangat ditentukan oleh, sebentar tadi dia ya. Jadi ini. Kelihatan ya? Oke. Sangat ditentukan oleh ini Bu. Surat ini. Nomornya beda-beda ya Pak ya pasti ya. Nanti kan masalahnya adalah pertama, mungkin jenis-jenis surat di Ibu Bapak beda. Iya, betul. Dan yang kedua, saya berharap nanti setelah sesi Molah Gati yang ini, kita akan buat nanti sesi Molah Gati yang lebih apa istilahnya, mungkin yang level 2 lah gitu mungkin Bu Naning ya. Siap. Ya, ini kan yang versi sederhana nih. Ya. Nah, yang penting ini sudah bisa, nanti kalau mau yang otomasi itu nanti kita akan mungkin nanti kita bisa buka webinar selanjutnya, karena itu nanti sudah bermain rumus nanti kalau yang otomatis itu ya. Wah, sudah orang TIK banget gitu ya Pak. Harus levelnya Pak Kapten. Ya sih sebenarnya rumusnya sederhana aja sih sebenarnya. Jadi tinggal jika surat keputusan maka nomornya begini, jika surat tugas maka begini, jika surat undangan maka begini, itu aja sih sebenarnya rumusnya. Oke. Pak Samsul, pertanyaan kedua nih ya. Mungkin kan kita dari 8 kombel yang berkolaborasi ini kan anggotanya bervariatif ya Pak ya. Dan nah ini sepertinya beliau adalah ibu guru. Ini ya ada pertanyaannya sebentar Pak ya, sambil saya, karena banyak sekali yang di chat juga. Oke, tadi mana untuk mapel begitu tadi pertanyaannya. Oke. Sebentar Pak Samsul, ini tadi nggak saya copy ya karena banyak sekali ini. Oke, yang ini dulu aja Pak, yang panjang nih dari Bapak Majwar Hamdi. Assalamualaikum Pak Kapten. Dari awal saya mengikuti, namun yang dibahas adalah difokuskan untuk guru kelas saja, sedangkan saya guru mapel PJOK gitu ya. Kalau bisa memungkinkan webinar ini berhubungan dengan guru mapel. Terima kasih admin, tolong diinfokan ke Pak Kapten katanya gitu. Monggo Pak Kapten. Ya, seperti yang saya sampaikan Pak Samsul, mungkin karena kita ini dari semua jenjang ya, dari level PAUD sampai dengan SMA SMK, mungkin ada nih persamaan-persamaannya kalau misalkan kita posisinya guru mapel mau memanfaatkan Molah Gatinya Pak Samsul ini untuk pembelajaran kita biar mudah administrasinya, kira-kira apa gitu, mungkin begitu ya dari beliau. Ada nanti di tombol berikutnya ya. Tapi sekali lagi Molah Gati ini adalah untuk administrasi sekolah, jadi memang bukan untuk interaksi pembelajaran ya. Gitu. Namun
apa istilahnya, modifikasinya itu bisa sebenarnya modifikasi seperti apapun. Tapi sistem yang saya bangun ini adalah untuk administrasi sekolah. Jika nanti di tombol berikutnya itu akan ada apa namanya, guru olahraga di sana yang terlibat gitu ya, ada guru agama dan ada guru mapel yang lain bisa terlibat nanti. Masih di Jadi manajemen. iya, Ya, jadi di intinya manajemennya. Pak, iya betul. Jadi intinya kalau yang kita buat di 3 webinar 1 seri ini masih seri pertama ya, ini khusus untuk manajemen Bapak Ibu. Tapi Pak Samsul sampaikan sebagai guru mapel, saya juga guru mapel Bapak Ibu, kita bisa memodifikasi sesuai kreativitas kita dengan langkah-langkah molah gati versi manajemen Pak Samsul. Begitu Pak Samsul? Ya, betul. Dan nanti Oke. untuk tugasnya juga harus persis sama seperti ini. Karena harapannya nanti ibu bapak itu menjadi penggerak manajemen sekolah berbasis digital di sekolah masing-masing gitu. Masya Jadi Allah nanti luar yang biasa. yang ibu bapak buat nanti bukan soal yang di sini ya, tetapi sistem manajemen sekolah. Supaya ibu bapak sekali lagi menjadi penggerak pemanfaatan akun Belajar ID untuk manajemen sekolah. Karena dengan menerapkan sistem ini, itu mau tidak mau guru pasti akan menggunakan akun Belajar ID-nya setiap hari. Masya Allah luar biasa. Pak Samsul ini yang raise hand banyak, yang pertanyaan juga banyak sekali ya. Tapi kita waktunya 30 menit lagi nih Pak Samsul. Karena tadi kepotong azan ya di daerah saya Bapak Ibu 32 menit. Satu yang raise hand saya ambil satu ya, mohon izin. Ini Pak Nengah ini dari tadi sudah raise hand, saya berikan kesempatan ke Pak Nengah dulu. Silakan Pak Nengah. Baik, terima kasih Bu Naning atas kesempatannya. Salam kenal, saya dari SDN 4 Cakranegara, Kota Mataram, Bu. Luar biasa. Salam hormat buat Pak Kapten kita. Ya. Luar biasa, aplikasi sederhana ya, molah gati sesuai dengan namanya. Istilahnya di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit Pak dan bertanya terkait dengan molah gati ini. Memang konteksnya sudah luar biasa, molah sekali ya. Nah, saya tanyakan adalah Pak, kan dalam sistem manajemen informasi manajemen sekolah itu kan kadang-kadang ada permasalahan Pak, terutama dalam penginventarisan surat kadang-kadang surat masuk itu sering sekali kita kehilangan ya karena pengarsipan yang tidak jelas Ya. atau penempatan yang tidak baik. Yang kehilangan kayak lagu itu Pak ya. Nah, kira-kira Pak Samsul niki Pak di aplikasi molah gati niki Pak, apakah bisa misalnya kita taruhkan fitur foto, kemudian kita foto surat itu kemudian langsung tersimpan secara dalam bentuk PDF ke dalam apa namanya, ke dalam folder sistem informasi manajemen sekolah kita Pak. Kira-kira gimana caranya kita menambahkan itu Pak di fitur surat keluar maupun di surat masuk nih Pak. Baik Pak, terima kasih Bu Naning dan Pak Samsul. Season selanjutnya ada. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Nengah. Ya, Monggo Pak betul. Samsul, foto bagaimana menyematkannya. Baik, terima kasih Pak. Oke, jadi kalau Ibu Bapak ingin nambahkan langsung dengan file, anggaplah draft file ini ya, ceritanya mau nambahkan apa namanya, ada di sini bisa ngupload draft file surat keluarnya, itu sangat bisa sekali ya. Oke, jadi di sini di bagian pertanyaannya Google Form itu tinggal kita tambah aja Pak Nengah nih ya. Oke, kita nanti saya akan taruh di bawah perihal ya. Oke, ini klik dulu perihalnya supaya nanti apa namanya, pertanyaan berikutnya ada di sini. Ya, klik perihal, lalu klik tambahkan pertanyaan. Nah, nanti di sini Pak Nengah dan sekalian tinggal tulis saja di sini upload draft surat atau upload surat keluar gitu ya, supaya filenya juga tersimpan. Oke. Kemudian di bagian pilihan ganda ini silakan pilih upload file. Nah, gitu ya. Nah, begitu pilih upload file, kita akan diminta menyetujui untuk apa namanya, agar apa istilahnya ya, kita diminta apakah beneran mengizinkan gitu untuk diupload filenya gitu. Maka klik aja lanjutkan. Nah, kemudian di sini udah ini sebenarnya udah jadi sebenarnya nih, tinggal kita ini aja, tinggal kita wajib isi. Nah, supaya diupload ya. Nah, apakah harus diupload atau tidak itu tergantung Ibu Bapak ya. Kalau memang harus diupload surat keluarnya, berarti ini wajib isi. Kalau misalkan boleh nggak diupload surat keluarnya, maka jangan dicentang wajib isi. Maka nanti ini tampilannya kayak gini. Oke, nanti, nah di sini ya,
Nanti Pak Nengah bisa upload di sini suratnya nih. Tambahkan file, udah tinggal upload aja. Bisa berupa foto, bisa berupa file, itu juga bisa di sini. Dan lewat HP juga bisa ini diklik, gitu. Seperti itu Bu Naning ya. Siap Pak. Tadi yang terkait foto gimana Pak? Tadi Bisa. Pak Nengah juga. Iya. Ya, jadi tinggal kalau mau foto ya udah klik tambah file. Ini kalau ibu bapak pakai HP, nanti saat klik ini akan muncul pilihan apakah mau kamera atau file, gitu. Ya, nanti coba di HP ya, biar penasaran nanti coba di HP gitu. Mantap, Pak Kapten. Ya, bisa dia. Oke. Oke, terima kasih Pak Samsul. Satu lagi ya Pak Samsul, ini saya menekankan tadi yang bertanya yang nomor suratnya itu otomatis nanti akan dibahas di jenjang selanjutnya ya Pak Samsul, betul ya? Begitu ya, itu tadi udah kayaknya dijawab ya. 2 ya, level 2 itu. Iya, level 2. ya. Nah, ini yang angkat tangan ada Bu Jumiati, sudah dari tadi. Bu Jumiati SPD, silakan Ibu, satu pertanyaan lagi. Nanti sambil Pak Samsul masih ada materi mau dilanjutkan? Masih ada kan. Oke, baru siap. ini baru 3 tombol ya. Oke, siap. Bu Jumiati, satu pertanyaan ya dari Bu Jumiati. Yang lainnya mohon bersabar Bapak Ibu. Silakan Bu Jumiati. Bisa saya unmute. Oh, sepertinya Bu Jumiati ada kendala. Bu Jumiati itu raise hand. Sebentar, kayaknya enggak mati ya ini, sebentar. Lihat cek dulu. Sebentar. Oh, enggak bisa kok. Bisa udah. ya, oke. Berarti Bu Jumiati yang ada kendala mungkin ya. Ibu, oh enggak, Bu Jumiatinya ini sudah ini kayaknya beliau ada kendala. Bu Segena, dari tadi ini Bu Segena tapi belum on mic. Silakan Bu Segena. Ya, langsung saja Ibu ya, langsung saja Ya, pertanyaannya. siap. Saya karena sudah mengikuti yang malam kemarin, terus saya mencoba untuk memasukkan sejenis rubrik untuk kegiatan proyek Ibu. Jadi kan kita kan di kegiatan proyek itu kan kolaborasi beberapa guru dan saya mencoba membuat rubrik, cuman istilah untuk mencontrengnya itu saya nggak jumpa di mana ngambil posisi untuk tanda checklistnya. Misalnya kan si A mulai berkembang atau sedang berkembang, tentu kan sistemnya checklist begitu. Iya. Ya, saya tidak menemukan checklistnya itu di mana gitu supaya nanti pas guru mengisi dia bisa men-checklist seperti itu, Bu. Mantap, Ibu Segena bikin rubrik Pak Samsul untuk proyek P5-nya, di mana tanda checklistnya, begitu ya Bu Segena? Ya, kalaupun tidak checklist harus bagaimana gitu, apakah menggunakan tanda yang lain sebagai penanda atau bagaimana gitu Bu? Luar biasa bermanfaat sekali ilmu Pak Samsul. Iya, silakan sangat, Pak Samsul. Silakan Pak Samsul. Ini kalau boleh nanya, Ibu membuatnya pakai apa dulu? Rubriknya itu? Saya membuatnya pakai Google apa Pak? Google Form apa Google Sheet atau apa? Google Sheet. Oh, Google Sheet. Oh ya. Iya. Kalau Ibu mau membuat tanda centang di Google Sheet, sebentar. Sebentar coba. Kalau Google Sheet itu kan bisa ini anggaplah ini ya. Ini saya coba di sini yang baru sebentar. Nah, ini Google Sheet. Nanti Ibu, ini kan nama siswa ya, misalkan Adi. Di sini kan anggaplah misalkan BB, MB, BSH, dan SB gitu Bu ya. Iya betul Pak. Ya, Ibu ini tinggal blok aja Bu. Terus sisipkan kotak centang, mana dia ya? Nah ini dia. Tuh, udah kan? Ini tinggal di copy aja ke bawah. Copy semua ke bawah, paste. Udah, tinggal centang aja tuh. Bisa Bu ya? Oke, terima kasih Bapak, sangat membantu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kita kasih applause ya buat Pak Samsul, Ibu. Gak apa-apa, jauh juga saya juga. Iya, sangat luar biasa, sangat Beda pulau memudahkan. dengan Pak Samsul saya juga Ibu. Oke, Bapak Ibu, mohon ditahan dulu untuk pertanyaannya. Pak Samsul, ini pertanyaan terakhir. Tadi nih icon untuk nah ini surat keluar ini, itu kok tanda panahnya masuk, apa enggak surat masuk gitu, ini dari penanyanya, dari penanya ya, ini. Nanti tinggal diganti aja gambarnya, ini kan hanya contoh aja. Oke, tinggal diganti aja. dari chatbox. Siap. Terima kasih Pak Samsul. Siap, silakan dilanjut Pak Samsul. Bapak Ibu mohon ditahan ya, 15 menit ke depan Pak Samsul akan presentasi kembali. Silakan Pak Samsul. Oh iya, Bu, ini kayaknya nggak cocok nih gambarnya, saya mau ganti gambarnya. Ini bisa diganti Bu, tanpa dihapus. Jadi tinggal diklik aja, diklik sampai muncul
titik 3. Sekali lagi diklik sampai muncul titik 3. Nah, ini titik 3. Pilih ganti gambar. Ya. Kemudian klik pilih biar nyari di internet. Kalau ada file di komputer, bisa pakai upload. Itu juga bisa. Oke, saya pilih aja. Mau ganti misalkan nih. Oke. Coba ada nggak ya surat keluar, icon surat keluar ya. Icon surat keluar. Dan ada. Nah, ini misal, nah ini ya. Mau pakai yang ini nih, udah pilih, maka akan berganti dia. Iya, 1, 2. Nah, udah berganti dia. Bentar nih. Mantap. Yang Terima bocor. kasih. Nggih, monggo Pak Samsul. Oke. Nah, selanjutnya sekarang saya akan buat surat masuk ya. Ini saya agak cepat ya Bu ya, karena surat masuk ini hampir mirip caranya dengan surat keluar ini. Ya. Oke, sekarang untuk surat keluar di sini saya buat di Google Drive ya, buat Google Form lagi ya. Atau kalau mau boleh copy nih, copy yang keluar ini di copy ini biar cepet nih ya, nggak usah buat baru. Copy ini, buat klik kanan di surat keluar lalu buat salinan. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini maka langsung jadi form surat apa nih surat masuknya. Ini ya. Ini surat masuk nih. Kita klik kanan, kita ganti nama menjadi surat masuk. Oke, kita buka surat masuknya. Oke. Setelah kita buka surat masuk, ini folder upload file tidak ada. Jika muncul seperti ini Bu Bapak, nggak apa-apa. Klik aja pulihkan. Nggak masalah ya kalau muncul seperti ini. Pulihkan. Oke, lanjutkan. Oke, udah jadi. Nah, tinggal diganti nanti mungkin nomor surat, tanggal surat, jenis surat. Boleh lah jenis surat ya. Nah, kalau jenis surat ini kayaknya kalau di surat masuk kayaknya agak apa? Bisa pakai ini mungkin ya, pakai jawaban singkat ya, jawaban singkat. Karena belum tentu sama pilihannya yang di sini dengan surat yang kita terima ya. Boleh pilihan jawaban singkat. Atau mau dihapus juga boleh, silakan, nggak masalah ini ya. Boleh dihapus juga ya. Yang penting kan tanggal surat, terus ini bukan tujuan surat di sini tapi pengirim. Itu kalau surat masuk ya, pengirim. Kemudian perihal. Kemudian upload surat masuk. Nah, biasanya kan surat masuknya tuh bentuk PDF tuh ya. Jadi nanti kita bisa langsung upload. Nah, kalau muncul kayak gini, klik pulihkan lagi, nggak masalah. Oke. Sip, udah ini. Kata sandi, sama kayak yang tadi kata sandinya ya. Kalau mau diubah bisa. Tinggal klik aja kalau mau rubah ya. Tinggal klik, udah ganti kata sandinya di sini nih. Gitu. Tapi kalau nggak mau ganti, udah selesai nih. Tombol surat masuknya udah jadi. Nah, sekarang kalau udah jadi form surat masuk, udah tinggal kita buatkan Google Sheet dulu ya untuk nanti kita melihat surat masuknya. Oke, link spreadsheet buat. Oke. Nah, ini udah jadi link spreadsheet-nya udah jadi ya. Oke. Nah, jadi sekarang saya sudah punya Google Form untuk apa namanya? Untuk mengisi surat masuk dan juga sudah punya Google Sheet untuk melihat surat-surat yang masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan ke Molahgati. Caranya sama kayak tadi. Ya, klik halaman baru, kita tulis di sini surat masuk. Sorry, ini tadi surat keluar harusnya ya, mohon maaf. Nah, tadi ya bukan surat masuk ya, mohon maaf. Yang ini harusnya surat keluar, kok surat masuk sih, mohon maaf ya. Dimaafkan, Pak. Ini sudah malam. Iya, dimaafkan, betul. Ini kalau mau ganti yang tulisan di sini, klik 2 kali caranya ya, klik 2 kali, double klik. Nah, gitu. Ini surat keluar. Oke. Sekarang kita buat yang surat masuk ya, caranya sama kayak tadi nih, tinggal tonton ulang video rekamannya ya. Oke, ini surat masuk ya, surat masuk. Oke. Nah, ini kita sembunyi ya, sembunyi dari navigasi. Oke. Nah, sekarang di sini kita taruh link Google Form-nya yang ini. Google Form surat masuknya ya. Nah, ini surat masuk ya. Kita ambil linknya. Sama caranya kayak tadi ya, lewat kirim. Lalu tombol yang tengah. Kita persingkat linknya. Terus kita copy. Pergi ke Molahgati. Lalu sisipkan. Sematkan. Dengan URL paste. Tunggu sebentar. Dia bilang ini. Jika perhatikan oke, sisipkan coba.
Oke, nggak masalah, nanti ini bisa kelihatan saat preview kayaknya nanti nih. Coba kita lihat ya. Bisa nggak kelihatan? Ini kenapa ya begini ya? Sebentar. Kayaknya ada settingannya nih. Coba. Oh, kayaknya di jawaban udah ya. Bentar. Ini sudah benar kok. Coba sebentar Ibu Bapak. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, itu surat. Sebentar. Tadi surat keluar mah sudah aman ya Pak waktu di preview ya? Ini karena terjadi karena kita ini Bu, karena kita membuat tombol upload surat tadi. Itu penyebabnya. Karena kalau iya. ya, karena kalau kita membuat tombol surat masuk itu dia tidak bisa langsung preview dia. Sebentar Bu ya, saya lihat Iya, siap. apa namanya. Sebentar. Oke. Jadi nanti ini caranya Bu, untuk yang kasus kayak gini nih ya, ini nggak masalah sebenarnya, gampang aja, sama caranya. Oke, jadi caranya nanti untuk kasus kalau kayak gini nih, ini terjadi karena tadi kita membuat apa namanya upload seperti permintaannya Pak Nengah tadi. Nah, maka jadi ini dihapus saja, ya dihapus. Lalu nanti pergi ke sisipkan, lalu Ibu Bapak silahkan masuk ke tombol. Ini ada menu tombol. Nah, silahkan namanya ditulis di sini registrasi surat, gitu ya. Tautannya silahkan dipaste link Google Form-nya, gitu ya. Lalu sisipkan. Maka akan muncul tombol di sini. Ini silahkan ditarik. Oke, atau mau sependek ini juga boleh, bebas. Jadi kalau saya mau sampai sini ya. Oke, gitu. Lalu di bawahnya, di sini tinggal kita taruh link yang ini. Link surat masuk itu. Caranya sama kayak tadi. Bagikan. Kemudian setting siapa yang akan bisa melihat. Tadi Bu Nani ya. Oke. Lihat sama kayak tadi Bu. Ini linknya kalau mau langsung di copy boleh di sini salin linknya ya, langsung salin link. Oke, ini kita kirim ke Bu Naningnya. Oke. Oke, sudah dapatkan link tadi. Pergi ke Molah Gati lagi, lalu klik sisipkan dan sematkan dengan URL paste sini. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, maka nomor suratnya ada di bawah sini. Gitu. Jadi nanti tampilannya kayak gini nih surat masuknya nih. Nah, registrasi surat masuk di sini. Ini diklik. Maka muncul kan? Oke, isi nomor surat. Terus tanggal suratnya isi, ya. Terus jenis suratnya, misalkan undangan, gitu ya. Pengirimnya misalkan dari dinas, gitu ya. Anggap saja. Perihal rapat, misalnya. Lalu tinggal tambahkan file. Oke, misalkan ini saya tambahkan file suratnya ya, ceritanya nih. Ya, maaf, file. Anggaplah ini misalkan filenya ya. Oke. Seperti ini. Kata sandinya tadi 3231 ya. Oke, kirim. Nah, maka nanti, oke, balik ke Molah Gatinya Bu. Nanti ini kita refresh dulu. Bentar. Refresh bentar. Nah, nanti surat masuk yang tadi sudah kita register akan muncul di sini. Nah, ini dia kan? Nah, ini suratnya. Iya, nih. betul Pak, betul. Ya. Jadi Bapak tidak akan perlu lagi kehilangan surat masuk yang penting. Gitu. Maksudnya Ibu Bapak juga yang punya sertifikat pelatihan, termasuk sertifikat webinar kita ini, Ibu Bapak bisa buatin kayak gini formnya gitu. Jadi enak. Gampang nanti kalau pas butuh gitu. Siap, mantap Pak Samsul ya. Itu pengembangannya ya Pak Samsul ya, kalau jadi bisa dikembangkan. Jadi termasuk Ibu Bapak ya nanti untuk yang surat keluar
itu silakan dirubah ininya. Dirubah ya, caranya kayak tadi ini dirubah. Ya, ini dihapus saja. Gunakan yang ini ya, sisipkan. Kemudian yang tombol. Ya. Namanya tadi itu registrasi surat. Registrasi surat keluar ini ya Pak ya. Kemudian tautannya mana tadi? Sebentar, saya ambil tautannya dulu. Buat keluar. Ini tautannya. Sisipkan. Tarik. Nah, udah. Gitu. Jadi sekarang kita udah punya berapa tombol ya? Ini klik halaman. 4 ya. Jadi di halaman Ibu Bapak untuk melihat halaman-halaman yang sudah kita buat ya. Kalau dia silang begini, tandanya tidak tampil di sini. Nah, klik titik 3, tampilkan navigasi. Ini juga titik 3, tampilkan navigasi. Jadi bisa juga ke home lewat sini. Jika kalau modelnya kayak gini Bu Bapak, jadi bisa klik di sini, bisa juga klik di sini gitu. Nah, sekarang kita akan buat tombol surat masuknya di sini ya. Surat masuknya. Caranya sama kayak tadi. Oke, sisipkan dulu. Kita pilih yang ini, yang 3 ya, supaya sama 3 kayak gini. Ini, yang 3 yang ini. Oke, lalu di sini taruh gambar. Pilih gambar. Oke, kita carikan ikonnya. Oke. Ini ya napas ya, kalau surat masuk yang ini gunanya. Iya, betul. Betul, Pak. Masuk ini. Surat masuk, ini kita ganti jadi surat masuk. Yang karena navigasinya tadi juga surat masuk ya Pak Samsul, jadi gambarnya itu mindsetnya surat masuk gitu. Oh iya, betul. Nah, ini tinggal kita taruhin linknya. Ingat ya, ini kalau diklik sekali nggak muncul tuh yang insert link itu. Jadi klik sampai muncul, klik lagi. Nah, ini. Tinggal klik, berarti ini surat masuk. Terapkan. Oke, udah jadi nih. Cuma sekarang bedanya ini ada menunya di atas. Jadi boleh lewat atas, boleh lewat bawah. Gitu. Tapi kalau saya sih enak ini dihapus biar fokus ke sini kalau mau gitu ya. Jadi saya contoh gimana cara memunculkan, gimana cara menyembunyikan, ini udah saya contohkan tadi. Oke. Jadi nggak perlu pakai navigasi di atas gitu ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya sekarang boleh nggak saya lanjut satu tombol lagi nih Bu? Nah, ini. Boleh Pak, biar ditahan dulu teman-teman, masih ada waktu Pak. Iya silakan. Tapi ini ternyata charger saya mau habis nih. Saya izin ngecas Mbak. Ngecas dulu ya. Silakan. Sambil saya baca-bacakan ya Pak Samsul, nanti sambil Pak Samsul ngecas ya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Kalau misalkan pensiun, nah gitu katanya Pak nih. Apakah nanti jadi kepala sekolahnya pensiun mungkin maksudnya ya Pak ya, kan mungkin ada yang masa dinasnya memang tidak lama gitu ya. Apakah nanti hangus drive-nya atau bagaimana Pak Samsul? Jadi Bapak kepala sekolahnya atau yang buat molah gatinya pensiun. Nah, otomatis kan drive-nya semua tersimpan di akun beliau gitu. Ya. Nah, bagaimana itu? Monggo Pak Samsul. Oke. Jadi itu sebenarnya tetap aman. Nanti itu kalau Bapak pensiun bisa dipindahkan kok, folder yang di Google Drive itu bisa dipindahkan ke punya orang. Jadi drive file yang ada di apa ini? Yang ada di sini ini bisa dipindahkan ini Bu. Drive-nya yang lain bisa dipindah-pindah ini. Gitu ya. Jadi aman sebenarnya. Jadi nanti yang mau pensiun bisa kontak saya. Bagi yang olah gati, bagi yang punya olah gati dan pensiun nanti silakan kontak saya. Ini bisa dipindah-pindah kok. Ya, pindah ke gitu, pindah-pindah. Siap. Berarti ini ya Pak Samsul tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu risau mungkin Bapak Ibu yang mungkin 2 atau 3 tahun lagi mau pensiun, nanti tinggal menghubungi Pak Kapten untuk dipindahkan molah gatinya gitu ya, ke stafnya yang masih panjang ya. Itu kalau mau tahu caranya tuh bisa kita, misalkan nih mau pensiun nih, kita bisa nama alatnya itu Google Takeout Transfer. Itu di HP juga sudah ada kok sebenarnya kalau kita perhatikan itu di Google itu ada menu untuk memindahkan file, memindahkan drive antar akun itu bisa. Luar biasa, Bapak Ibu biar tidak ini mengantuk ini Pak Samsul karena sudah mendekati 8:30.
Ibu Jumiati, apakah sudah bagus mikrofonnya? Sepertinya udah angkat tangan dari tadi, takut capek itu. Silakan Bu Jumiati, mau ada yang ditanyakan Ibu? Oh tidak, oke siap. Ibu Bapak mungkin ya, Bapak Azmi Rizal, ada yang mau ditanyakan Pak Azmi? Kalau tidak ada, ke Ibu Siti Ilyun. Oh, Bapak Junaidi, silakan. Mau Ibu Siti dulu atau mau Bapak Junaidi? Atau hanya ketekan ya, saya lower hand aja berarti. Oke, Pak Samsul sudah saya lower hand. Silakan satu tombol. Mohon maaf. Oh, Pak Samsul yang memindahkan drive tadi apa namanya ya? Dan saya ketikkan di kolom chat aja mungkin. Bisa ketiknya Google Takeout Transfer. Nanti bisa klik di YouTube Bu ya, Bapak ya. Oke. Sekarang Google Takeout Transfer. Jadi nanti data-datanya Bu Bapak. Takeout Transfer. Ini ya. Tapi kayaknya kalau Pak Hadi Hasan ini Bu, pensiunnya masih 30 tahun kayaknya dari namanya. Oh begitu ya. Oh iya Pak Samsul juga ngerti kan. Oke. Siap. Oke Pak Samsul, ini ada banyak apresiasi dari Bapak Ibu. Masih ada 7 menit Pak Samsul, mau nambahkan icon satu atau bagaimana? Boleh. Oke. Jadi nanti untuk rekaman ini Bu Bapak, nanti Bu Bapak bisa ini lihat di sini ya, di di website di website Kokobarnya nih. Jadi bagi sekali lagi nih yang mau rekamannya, pastikan Ibu Bapak ini ya bergabung di di grup ya, karena di grup selalu kita kabari ya. Jadi kemarin kan di share link yang s.id kolaborasi Kombel yang tempat Ibu Bapak ini loh, tempat Ibu Bapak ngelihat link Gimit ini kan, di situ nanti banyak file rekaman di bawah itu nanti. Ya, sebentar mungkin saya perlihatkan ya. Jadi rekamannya itu ada di s.id kolaborasi Kombel. Mungkin bisa dibantu di-share di chat ya. Nah, ini kan di sini, Bu. Ah, ini dia nih di sini nih. Ini rekaman yang kemarin, rekaman yang hari nanti akan kami upload di sini juga. Gitu. Baik, sekarang saya tambahkan satu tombol aja mungkin, yaitu tombol kalau kita sudah membuat surat keluar kan biasanya kita ngirim ke dinas nih. Nah, gimana biar bisa kalau pas ngirim itu kita bisa foto orang yang menerima surat. Ya. Kita bisa foto orang yang menerima surat. Jadi kalau misalkan suatu saat ada komplain, kita ada bukti bahwa kita sudah mengirim surat gitu. Oke, di sini kita buat tombolnya. Pilih gambar. Oke. Kira-kira kita pakai ikon apa ya di sini ikonnya ya? Kirim surat. Icon. Coba apa ya? Nah, ini mungkin ya. Ya, inilah ya ikon kirim surat ya. Oke, ini yang bulat ini. Cocok nih kayaknya. Ini tapi Pak Haji, oh bukan Pak Haji nih, oh topinya nih ya, bukan Pak Haji. Oke, ini kita kasih nama ekspedisi surat. Seperti ini Bu Bapak, sangat gampang kan? Nah, nanti tinggal kita taruhkan link di sini. Link apa yang kita taruh di sini kira-kira? Yaitu link Google Form. Maka sekarang kita perlu membuat link Google Form di sini. Nah, tadi saya punyanya. Nah, link Google Form untuk ekspedisi. Ya. Boleh dengan ngopi ini, kopi yang ini juga boleh Bapak Ibu. Ya. Boleh kopi yang ini, boleh juga dengan buat baru. Oke. Kita buat ininya. Salin ya. Caranya sama. Kayak yang tadi itu sama. Hanya nanti mungkin pertanyaannya yang beda Bu Nani bunyinya di sana. Tapi cara membuatnya sama ya. Kanan, kemudian buat salinan. Nah, ini kita ganti nama menjadi ekspedisi surat. Oke. Ini ganti nama ya, jadi ekspedisi surat. Ekspedisi surat. Tinggal edit ya Pak Samsul ya berarti ya. Caranya sama aja. Oke. Kita buka ekspedisi surat. Nanti pasti akan diminta pemulihan ini biasanya kayak tadi. Pemulihan foldernya. Oke, pulihkan aja. Oke, sip. Nah, ini biasanya mungkin nah ini yang tulisan upload surat masuk ini kita ganti menjadi
foto penerima surat ini kita ganti. Kan surat soalnya. Iya. Ini pulihkan lagi kalau muncul. Nah, nanti yang foto penerima surat ini bisa kita taruh di paling atas. Tinggal ditarik aja ke atas. Nah, jadi biar paling atas posisinya. Nah, supaya nanti kan saat kita ngirim surat langsung foto dulu. Untuk yang nomor surat kan bisa isi belakangan. Jadi nomor surat, tanggal surat, mungkin beda terlalu banyak, ini bisa dihapus. Oke. Nah, bisa sampai perihal aja. Jadi cukup 4 aja isinya. Nomor surat, tanggal surat, perihal itu aja isinya. Jadi nanti ini tampilannya langsung foto. Jadi saat kita mengklik ini nanti langsung kita klik ini kalau di HP ya, klik tambahkan file, pilih foto biar langsung bisa foto. Gitu. Nah, kalau ini mudah sama cara kayak tadi pokoknya nggak ada bedanya ya. Tinggal kita buat linknya, spreadsheet-nya lagi. Kita buat. Nah, seperti ini kita buat. Oke, lalu kita ambil linknya. Sama caranya, tinggal nanti buat lagi di sini, di halaman ini, ekspedisi surat. Dan ikuti langkah-langkah yang kayak tadi, Bu Naning. Persis sama, nggak ada bedanya. Siap. Jadi kalau sebenarnya kalau Ibu Bapak udah bisa membuat surat keluar, insya Allah pasti bisa membuat surat masuk. Dan pasti bisa membuat ekspedisi surat. Suratnya sama. Gitu. Ya, itu mungkin Bu Naning dari saya. Siap, luar biasa Bapak Ibu, mari kita kasih applause virtual buat Pak Samsul. Terima kasih luar biasa. Oh iya, jangan lupa foto bareng. Siap Pak Mazwar, lupa ya kemarin ya. Oke, Bapak Ibu, ini karena sudah 2 menit lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, bagi yang masih ada pertanyaan, karena tadi sesinya sudah interaktif, begitu ya, mohon untuk ditahan, nanti boleh bertanya di sesi ketiga, begitu. Karena kalau terlalu lewat banyak, nanti Bapak Ibu juga khawatir ada kegiatan lain, ada aktivitas lain gitu. Terima kasih Bapak Samsul atas ilmunya yang luar biasa. Saya sendiri ini menyimak sungguh-sungguh ini ya, walaupun tidak bisa praktek Pak. Kalau sesi kemarin bisa praktek langsung saya. Ini luar biasa, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini jumlahnya 300 lebih Pak, tadi maksimalnya mungkin ini ada yang laporan Japri, saya jaringannya Bu rusak, terlempar, ada juga yang Japri itu pada 2-3 orang gitu ya, mungkin karena sayang banget nggak bisa ikut sesinya gitu, karena di beberapa daerah Jawa Barat hujan Pak, kita ya saya tadi juga sempat mati lampu dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti sesi kedua untuk webinar series Kokobar, seperti tadi yang sudah kami sampaikan.